Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Gimana kabarnya ibu sehat? Alhamdulillah. Dan kita senantiasa dalam kesehatan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana bahasan kita? Bobi, sifat pada berapa Bobi? 3. 1. Siddah. Lawannya. Lawannya. Rokoah. Keren. Pertengahan. Tawasud. Keren. Apa itu syiddah? Siddah terhentinya aliran suara. Apa itu rokhawah? Teteh. Mengalirnya aliran suara. Ibu, apa itu tawasud? Abi. Ya. Pertengahan antara Rokoah dan siddah. rokhawah dan ibu. Sifat kedua. Istighfar. Lawannya istiqlal. Bu Sumi, apa artinya istighfar? Rendahnya pangkal lidah bagian belakang. Rendahnya pangkal lidah atau lidah bagian belakang. Ibu, siapa namanya? Ibu Rita, Ibu Ita. Panggilannya biasa Ibu apa? Ibu Ita. Apa artinya isti'lah? Lidah bagian belakang. Sip. Ibu, kemarin kan sudah membahas huruf apa Bu yang baca tawalud? Nun. Jadi kelompok yang pertama huruf yang sering biasa baca tawalud adalah huruf apa? Huruf nun. Jadi nun sukun ini adalah nun yang sering dibaca tawalud. Maka agar nun sukun ini tidak dibaca tawalud, maka dibaca dengan sifat Tawasud. dan Istighfar. istighfar. Karena kalau dibaca syiddah akan melahirkan tawalud. Kalau dibaca rokhawah akan menjadi gunnah. Maka kemarin kita simpulkan bahwasanya huruf gunnah, apa saja huruf gunnah? Mim dan nun yang bertasydid ini sifatnya adalah rokhawah. Biar cenghar. Oke. Jadi hadirin rahimakumullah, ketika misalkan di antara ibu-ibu baca an, in, un, an, in, un, tawal, an, in, un, rokhawah. Maka yang betul gimana coba ibu? Fathah, kasrah, dhamma. Sekali lagi. Ibu, jangan memanjangkan a. An bersalah atau an. Oke, ulangi. Bu Sumi, Ibu Ita. Keren. Ibu. Keren. Sip.
contohnya kemarin? Yang an. An'amta. Surat silakan. Yuk, baca bareng 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dah. Belum, gak apa-apa. Ini mim gak boleh dibaca kamu juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bersalah? Kenapa? Yuk, coba lagi. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan baca rohawah. Ya kan? Terasa kopi? Nah gitu. Yuk, coba lagi 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khalas, keren. Kopi. Apa? Baca. Tenang. 1, 2, 3. Lihat. Shi. Kalau shi, nanti kopi yang dibaca adalah ini. Sin. Lihat dari sini aja. Si. Itu apa? Maka dibaca istifal kan? Gimana menjadi isti'la jadi shad? Si. Dari mana aja kopi? Oke, nggak apa-apa. Sudah penting ada ikhtiar. Coba lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Keren. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sip. Siratal ladzina Siro. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu. Natural kan? Dibuat-buat nggak? Disepelekan tidak? Tapi kalau ibu baca gini, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berarti di seperti apa bunyinya? Jadi di sida diputus-putuskan atau Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh tidak? Tidak. Yang di belakang. Sebutnya lebih tajam. Siro. Karena tolak. Karena zi. Karena apa bu? Ulangi. Ya. Kasroh menghadapi ya. Sukun. Ini kenapa sama saya dites lagi biar mental ibu-ibunya jadi bagus untuk saya. Jadi nanti biar terbiasa juga. Ibu, alai karena karena ada fathah bertemu ya sukun. balikin. Ya sukun didahului fathah. Fokus. Kalau dia matlubi harokat menghadapi huruf. Kalau dia layin huruf didahului harokat. Kebayang? Sip. Ba'da berikutnya. Yang in apa contohnya? Halo, apa contohnya? 1, 2, 3. Apa contohnya? Cung. Min azabin. In huwa. Yang sempurna, yang masyhur.
Boleh lagi. alim. Min. Azabin alim. Ada dua nih. Mau ini aja tadi. Alim. Yuk, baca bareng. 1, 2, 3. Min azabin alim. Di belakang. Ulangi. Min. Maza? Min. Maza? Ya. Tawalun. Min. Ulangi. 1, 2, 3. Syiddah. Awalnya tawalun, takut tawalun jadi syiddah, jadi serba salah. Sadar, sabar ibu-ibu. Min Min Ulangi. Sekali lagi. Adabin. Bin. Karena ini pun adalah apa hadirin? Apa diberi tanwin? Kan dibaca. Nun sukun yang dibaca, tapi berarti masuk gak kepada kaidah ini? Masuk ke dalam sifat tamasuk gak? Masuk. Coba Bu ulangi. Minnya alim atau alim. Coba sekali lagi Bu. Kapan lagi coba ibu-ibu baca hati-hati? Kalau dari sini. Ya, coba ada berikutnya Bu. Apa itu? Keren. Berikutnya. Binnya apa itu? Syiddah. Coba ulangi. Min azabin alim. Berikutnya. Min azab. Ulangi. Min azabin alim. Sip. Berikutnya. Min azabin alim. Apa itu? Udah mulai ini gak Bu? Ininya simanya udah sensitif belum? Jadi ibu-ibu jangan sensitif itu dalam perkara yang gak baik. Menganalisa Al-Quran ini adalah perkara yang baik. Coba ulangi lagi Bu. Min azabin alim. Min azabin alim. Azabin alim. Kalau ini azabin alim. Jadi apa itu? Syiddah. Ulangi. Min azabin alim. Masih syiddah. Berikutnya. Tawal. Ya, kebayang gak ibu-ibu? Ini tuh udah dilalanya 2 pertemuan kita aja 2 minggu ya. Masih ada yang mantul-mantul. Coba lagi Bu. Kenapa bisa tawadud? Karena nun tawasud belum sempurna, udah mikirin ain. Karena kalau ibu-ibu sadar nanti, ternyata huruf nun dan huruf ain itu sama-sama tawasud nanti bunyinya. Jadi ketika membaca nun dibaca tawasud sedikit mengalir, disambut oleh ain pun yang sama-sama sedikit mengalir. Oke, coba lagi. Alim. So, tarik nafas. Sebetulnya bukan habis nafas karena nggak kuat, tapi karena ininya berusaha mengendalikan ini. Tenang, mulai sekali lagi. Sip, berikutnya.
berikutnya ibu-ibu. Yang un. Apa yang un? Kemarin apa ibu-ibu? Halo? Harus di depan ya. Ada kan? Ditulis ke ibu-ibu? Kopi? Ditulis gak? Cuman ibu harus akhir sama Contoh apa ya? Sudah kalau nggak salah. bunyian. Itu kan. Wadih, jelas? Jelas ibu? Maka baca dari ibu. Tenang. Pokoknya jangan dulu baca kalau ibunya musikannya gember gitu. Tenang aja dulu. Yuk, silakan. Ka'annahum 3, 2, 1. Ka'annahum Nah, oke. Tadi di awal apa? Nun bertasydid, sifatnya adalah rokhon. Kalau nun bertasydid, hukumnya ini mas sifat. Gitu ibu-ibu. Oh, bagus. Nilai bacaan sifat hukum. Ibu-ibu ya dijawab rame-rame kopi yang tutup matanya. Sekali lagi bu, yuk. Ka'anna. Ka'annahum bunyanun marsus. Oke, nggak apa-apa karena bacanya masih dalam keadaan panik. Coba, bu, Gitu. Jadi tadi gitu. tenang. Ka'annahum bunyanun Syida. Ka'annahum bunyanun marsus. Lihat apa kita? Sus. Sus. Atau sus. Mana betul? Betul, udah betul. Sus atau sus. Sus. Kenapa kamu ditarik lagi? Karena istilah. Kamu ditarik lagi ketika setelah istifal maka menjadi sin. Ka'annahum bunyanun marsus. Oke, jangan dibaca marsus. Apa itu? Oke. Padahal ibu-ibu baru mempelajari 2 sifat loh. Kebayang nggak kalau udah mempelajari 17 sifat huruf? Jadi ada 17 sifat kopi. Tuh. Enggak. Nah kita mau mempelajari maksimal cuma 4 lah. Maksimal cuma 4. Alhamdulillah opat tuh ibu anak 2 lagi. 2 lagi. Nanti kalau udah belajar makhorijul huruf dan sifatul huruf, nah nanti baru mempelajari sifat secara keseluruhan. Sifat jahar lawannya hamas, rohwa, syiddah, tawasul, istifal, isti'la, iftitah, irba, kemudian idlah, isma. Nanti ada sofir, ada qalqalah, ada layyin, ada inhiraf, ada takrir, ada tafashi, ada istiqalah. Sodaqah. Ya. Nanti insya Allah akan sama saya dikasih trik and tipsnya nanti. Yuk lagi sambung. Ka'annahum bunyanun marsus. Masya Allah. Yuk berikutnya. Ka'annahum bunyanun marsus. Keren. Walaupun Ada gemetar. kadang saya ini lagi menganalisa ibu, menganalisanya kenapa setiap disuruh baca oleh saya itu
tidak sedikit di antara jamaah itu yang tidak kuat menahan menahan kekhawatiran gitu. Salah. Betul. Jadi ya ibu-ibu Kehati-hatian. ulah memedi pacok. Nawal maco. Ya baca aja dulu. Kalau masa sieun salah, gak usah takut salah. Nah, kalau sieun salah jadi salah tuh gitu. Silakan Ibu Ita mulai. Bun, lagi. Mau. Coba sekali lagi, tarik nafas, mulai. 1, 2, 3. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, berikut ya, Usumi. Ka'annahum bunyanun marsus. Bun, ya. Esok lagi dah. Bun, ya. Bun, ya. Jadi jangan setengah melebur jadi nya. Oke. Jadi posisi Busumi harus menjelaskan nunnya an ya nya dun ya dunya. Kalau bahasa Sunda baru nah gitu. Ini terafiliasi oleh bahasa kita. Yuk, ulangi Busumi. Ka'annahum bunyanun marsus. Masya Allah. Umi, silakan. Ka'annahum bunyanun Syiddah. Bunda sebentar. Coba sekali lagi. Bunda tadi Umi sebentar. Ka'annahum bunyanun marsus. Bu Tati siap. Nah. So. Yuk. 3, 2, 1. Ka'annahum bunyanun marsus. Nanti ingat, 1 nun guna sempurnakan. Yang kedua nun tawasud sempurnakan juga. Dan yang ketiga shod posisinya tetap di rahang tebal. Maufus. Ya, satu kali. Sus. Ada salah? Kenapa? Jadi sin. Maufus. Tetap mau menyebut tadi. Maufus. Ah, itu maksudnya. Coba sekali lagi. Yuk. Oke. Baik. Sebutkan hukum tajwidnya. Kan tadi gilirannya. Oh iya. Nah, Kamu baca. Kirain mau baca. Sudah siap baca. kan tadi apa sab pertama baca yang mana? Kan sab pertama tadi baca yang mana? Baca ya yang a. Kemudian sab ketiga baca yang in. Kemudian sab kedua baca yang un. Pindah ke dulu. Sab ka'anna. Guna. Kenapa? Ada nun bertasydid. Kemudian berdiri. Oh, berdiri sendiri. Kemudian Ada nun bertasydid. Kemudian jadi kenapa? Yang berdiri sendiri itu berarti. Kenapa? Karena
Kalau jawaban hadirin ada nun bertasydid, khawatirnya mengeneralisir semua nun bertasydid adalah gun. Itu maksudnya. Ya, makanya harus diperjelas. Kemudian ibu bunya, ya karena ada kasroh tomus, ada patah, salah patah Tenang. bertemu alif. keren, ke nggak apa-apa. Sok deg-degan ya. Bopi, Numa, bukan Bopi. Mana? Fokus Bopi. Numa, guna bukan. Bukan. Kenapa? Karena masuk Kenapa? minta Karena mim bertasydid tidak berdiri sendiri. Itu jawabannya Bopi. Nanti ditanya lagi sama saya, kenapa tidak berdiri sendiri Bopi? Karena mim bertasydid didahului tanwin. Masya Allah ibu-ibu. Lupa lagi. Enggak maksudnya gitu. Kadang ibu-ibunya karena saking geber gitu ibu-ibu. Jadi ketika ditanya sama saya teh, yang tadinya bisa jadi kawul gitu, kudu naon kumaha gitu. Gitu. Masya Allah, keren ibu-ibu. Terakhir, marsus, apa ibu-ibu semua? Kenapa? Oke, isma'u dan dengarkan baik-baik hadirin semua. Ka'annahum bunyanum marsus. 1, 2, 3. Jangan sekali-kali memberikan idgham walaupun sedikit. Bunya bersalah. Kenapa? Itu. Ka'annahum bunya. Mungkin sudah nama si Bentes bacanya. Karena gini masalahnya, ibu-ibu ketika membaca kadang tidak sadar dengan apa yang dibaca. Ya, benar nggak? Ibu-ibu ketika baca ini dibaca bun ya atau bunya, sadar tidak? Yang betul yang mana? Bun ya. Itu hadir. Cung, mangga ada pertanyaan? Silakan. Sudah mulai ada rai-rayan sekarang hadirin pembahasan tawalud. Sudah mulai ada gambaran. Jadi maksudnya gini, arah pembahasan tawalud itu nanti kemana gitu maksud saya. Kok soalnya kita baru 1 huruf lah hadirin. Ya tersisa 23 huruf lagi nanti. Makanya kalau misalkan di awal saja udah kelayangan, kebayang nanti ibu-ibu dilanjutkan berkilir saja. Maka pelan-pelan ibu-ibu. So, ada pertanyaan? Kalau enggak sama saya akan dilanjutkan. Huruf yang dibaca tawal berikutnya adalah ibu-ibu, selain dari nun adalah dari apa? Mim. Huruf mim. Mim sukun adalah huruf yang banyak juga sering dibaca tawalud. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berserah. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Salah? Kenapa? Sudah. Tuh gitu. Sekarang sudah mulai bisa menyalahkan. Jadi netizen lo bisa. Maka huruf mim adalah huruf yang sama-sama dibaca tawassul dan istifham. Tuh segini. Karena kalau dibaca mim syidah, tawalud. Kalau mim dibaca rakhawah,
sebagaikan nun. So, tulis dulu kalau mau nulis. Ini yang tadi. Gunah ya. Hampir sama. Sudah, ibu-ibu? Jadi ibu-ibu Allah cinta Allah banggakan, pembahasan tawalud ini nanti ada trailer untuk mempelajari makhraj dan sifat. Jadi trailer gambaran kecilnya itu ini, karena nanti lebih detail dan lebih terperincinya nanti akan dibahas oleh makhrajul huruf dan sifatul huruf. Jadi satu kelompok itu gambarannya minimal ada 5 sampai 6 huruf. Satu kelompok ya. Ini baru kita mempelajari kelompok 1 baru 2 huruf. Nanti kalau kita mempelajari sekitar 6 kelompok. Itu ibu-ibu. Ya, makanya sama saya dibuat pelan-pelan. Jadi ibu-ibu mudah nanti menelannya. Ya idealnya ini tiap pertemuan satu kelompok, tiap pertemuan satu kelompok. Cuma nanti kadang ketika memahami dan mempraktekannya agak sulit. Makanya selesai dibuat dibuat lebih alon-alon, asal pelan. Oke, sudah? Oke, ibu-ibu ya Allah cinta Allah banggakan, dengarkan baik-baik. Ini pun sama persis ketika dalam membaca huruf nun latihannya. Am, in, apa itu? Am, im, am, im, 1, 2, 3. Am, im, Coba, ada yang mau coba? im, Yuk, am, im, ulangi dari fathah. am, im, Keren. Coba, yang kedua. Yuk. Sip. Awas bercampur dengan ba. Makanya kenapa ada yang membaca kalau nggak salah di sini ya. Alhamdulillahi Rabbi. Nah itu. Oke. Makanya kenapa membaca huruf mim harus jelas. Am, im, am. Bersama. Kenapa? Bercampur dengan ba. Lihat am atau am, im, Oke, coba lagi. Kalau gini lihat ibu-ibu, am, im, Mana istilah ibu. Am, im, atau am, im, Oke, yuk baca bareng. 1, 2, 3. am, im,
Kita masuk ke ayat Al-Quran. Yuk, biar cepat. Langsung masuk di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ibu-ibu. Ya, surah Al-Baqarah ayat ke-6 dan ayat ke-7. Ayat ke-6 dan ayat ke-7. Yuk, baca bareng-bareng aja dulu. Ada ketemu? Sudah? 3, 2, 1, mulai. Coba ulangi dari a'adza. Terus. Syiddah. Ulangi. 1, 2, 3. Khotama. Jangan memanjangkan hi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Tetap mimnya akan dibaca syiddah. Yang ada justru nanti menambah lahannya lebih parah lagi, itu menambah mad. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala sam'ihim. Jadi baca khatamallahu ala qulubihim bihim nah gitu. Wadi yang jelas, hadirin, yang tegas. Yuk, 1, 2, 3. Tapi jangan juga jadi syiddah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, itu Ustaz. Nah, ini pentingnya di sini kesadaran dari ibu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Sam'ihim, bukan sam'ihim. Tunggu tadi nggak habis itu tadi gitu. Ya, coba ulangi. 1, 2, 3. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Terus. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun. Jelas? Wa lahum azabun azim.
azim. Kalau azim itu istifal. Sedangkan huruf dha adalah isti'la. Azim. Shadaqallahul azim. Biasanya apa? Astaghfirullahal azim. Itu keliru. Astaghfirullahaladzim atau astaghfirullahalazim. Gitu. Coba ulangi lagi. Wa'ala 1 2 3. Wa'ala absarihim ghishawatun walahum adzabun adzim. Nah, kita belajar nanti jangan baca huruf dha. Cung, ada relawan 2 orang aja yang mau baca ayat ke-6 dan ayat ke-7. Silakan yang ridho. Saya akan tunjuk yang begini. Cung, ada yang mau coba ayat ke-6? 1 2 3. 3 2 1. Ada yang mau bisa, Cung? Ya, Umi. Ayat ke-6. Mulai. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Lagi. Sawa. Sawa'un 'alaihim Syiddah. Lagi. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. A'anzartahum am lam tunzirhum la Syiddah. am lam tunzirhum la yu'minun. Baru ketika hamzah sukun syiddahan. Yuk. Enggak boleh dibaca tawasud. Yuk. Jadi apa itu? Jadi ain. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Coba sekali lagi. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Masya Allah, Allah. Cung, 1 lagi. Ayat ke-7. 1 2 3. Cung. Ya. Yuk. Ingat huruf kho jangan dibaca kha, tapi kho. Karena huruf kho adalah huruf tebal juga. Kho, bukan kha. Kho. Boleh lagi? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Sam'ihim. Apa itu? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ada tawadud? Maka kenapa bisa jadi tawadud? Itu tadi asbabnya karena tergesa-gesa memikirkan huruf ain, sedangkan huruf mim belum sempurna sifat tawasudnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. La taqrah kata sam'ihim. Asbab tawadudnya karena syiddah. Dan karena bisa tergesa-gesa. Coba ulangi. Khatamallahu ala qulubihim
azim. Tidak boleh dibaca azim. Gak boleh juga dibaca azim karena bukan huruf zai. Walahum walahum adzabun azim. azim. Nah itu. Kalau tetap tersenyum di posisi istighfar pasti gini. Azi, azi, azi. Ibu-ibu. Coba sekali. Walahum. Walahum Awas sudah. Jadi pokok. Ya. walahum adzabun azim. Masya Allah, barakallahu fiik. Gimana ibu kesannya? Sulit. Kebayang gak ibu-ibu? Jadi para ulama Quran itu begitu memperhatikan Al-Quran ini, setiap satu huruf itu diperhatikan bunyinya dengan benar. Maka kenapa katanya juga kata Nabi, kenapa orang yang membaca Al-Quran itu tidak diberi pahala per kalimat, tapi Allah memberi pahala bagi orang membaca Al-Quran per huruf. Kenapa per huruf? Susahnya juga Karena tingkat kesulitannya sekarang sadar, oh ternyata per huruf. Dan kewajiban ibu-ibu membaca wayahna, apalagi yang udah mulai setoran, ada yang setoran di sini, setoran hafalan. Sebetulnya kalimat setoran itu negatif misalnya katanya. Kenapa setoran negatif? Karena kalau distorkan hilang. Alhamdulillah saya udah pernah setoran. Masih hafal enggak? Karena udah distorkan jadi lupa mesti. cek. Kayak ibu. Jadi bukan setoran apa ya? Jadi garis-garis. Maka ada rahimahumullah. Jadi apa tuh Ustaz? Ya itu saya tuh lagi mikir kalimat yang tepat apa ya kalau sekiranya setoran jadi negatif. Karena kan biasanya kalau setoran itu ibu-ibu misalkan mengumpulkan sok storkeun. Kalau udah storkeun punah. Ibu-ibu sok hafalkeun. Hafal Ustaz, hafal sok setoran. Berstoran punah Ustaz. Masih ingat kan harus setor kan Ustaz. Itu yang sulit. Maka tidak ada metode terbaik dalam menghafal Al-Quran kecuali tikror. Apa itu tikror? Pengulang. Takrir. Ulang. Jadi jangan ditambah mending itu Betul. dikuatnya gitu. Maka dahsyatnya kenapa Umar bin Khattab hadirin, hafalan Umar itu tidak hafal 30 juz. Umar bin Khattab hafalannya bahkan setahu saya itu kalau nggak salah sampai Al-Imran. Tapi apa kata Umar? Ya Rasulullah, apakah aku harus menambah hafalanku? Apa kata Rasul? Jangan kau menambah hafalanmu sebelum ayat yang kau hafal dari awal sampai akhir itu sudah kau amalkan. Jadi hadirin, Jadi ulang lagi. ya, maksudnya adalah idealnya bagi seorang menghafal Al-Quran itu agar Al-Quran yang dihafalkannya ini menjadi perilaku dan menjadi akhlak. Maka bagaimana caranya dia berusaha mengamalkan setiap ayat yang dihafalkan, sehingga orang yang hafal Al-Quran disebut hafil, bukan hafiz, bukan hafid lagi lah, hafil, fil, apa itu hafil? Orang yang menjaga. Maka sejatinya kalau dia sudah menjaga hafalan Al-Quran, maka perilakunya pun akan menjaga dari perilaku yang buruk. Maka jangan ada istilah gini, engkau tunggal ngapalkan Quran, tapi lisannya menyakiti orang. Jangan. Lah, maka ketika istri Nabi ditanya, apa akhlaknya Nabi? Karena khulquhu Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Kalau engkau ingin melihat isi Al-Quran, maka lihatlah perilakunya Nabi. Itu hadirnya. Maka
Kalau hadirin ingin menjadi orang yang mulia dengan Al-Quran, hafalkan Al-Quran dengan niatan, dengan menghafalnya menjadikan diri kita lebih terjaga dari kemaksiatan, dari perilaku yang buruk. Kenapa ibu-ibu harus mempelajari Al-Quran yang benar? Supaya lisan ibu-ibu ini disibukkan dengan perkara yang benar, sehingga lupa bagaimana caranya lisan ini mengeluarkan yang tidak benar. Harus sampai situ hadirin. Jadi di saat ibu-ibu belajar sama saya bahasa kasar nama dipukul kalau bagaikan besi, makan hadirin. Ibu-ibu ketika ingin jadi pisau yang tajam, apakah ojol-ojol pisau itu menjadi tajam? Ada prosesnya? Prosesnya panjang. Dari mulai bahan bilah yang keras dibakar dengan derajat lebih dari 100 derajat, udah dibakar, dipukul, diasah sehingga melahirkan pisau yang berkualitas. Bagaimana lisan ibu-ibu akan berkualitas kalau tidak dididik dan diarahkan dan dijaga untuk senantiasa dalam kebaikan? Maka ibu-ibu, sibukkan lisan kita ini dengan perkara yang baik, agar lisan kita ini lupa bagaimana caranya mengeluarkan kata-kata yang buruk. Karena kenapa? Kata Nabi, pilihan manusia itu ada cuma dua. Apakah hidupnya akan disibukkan dengan kebaikan, atau hidupnya akan disibukkan dengan keburukan? Pertanyaannya, cik ibu-ibu selama ini dan yang dialami, kesibukan kita dalam perkara apa? Tapi ya mudah-mudahan lah, kalau saya lihat aktivitas ibu-ibu, kalau saya lihat aktivitas ibu-ibu dari mulai pagi sampai malam itu berada dalam kebaikan. Gitu. Dimana ada ibu-ibu yang menyibukkan dengan keburukan, apalagi ibu-ibu pengajar TK. Ya, itulah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua senantiasa berada dalam kebaikan ya. Amin. Itu saja ibu-ibu yang Allah banggakan untuk hari ini. Tetap semangat terus semangat ya. PR-nya baca tadi Quran surah Al-Baqarah ayat ke-7, ayat ke-6 dan ayat ke-7. Rekam sama ibu-ibu, berikan terhadap penilaian bacaan sendiri. Kenapa? Karena biasanya lisan kita, telinga kita ini sensitif kalau mendengar bacaan orang. Salah. Cik, berikan penilaian terhadap bacaan sendiri. Di mana salahnya? Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.